Depannya ada hewan apa ini? Ini iguana. Iguana, oke. Ya. Di sini juga ada mini zoo. Tadi juga ada penampilan dari snack shelter juga. Oke. Halo Bang. Halo. Ini hewan apa Bang? Hewan apa? Ini calonnya. Oh, iya. Ini hewan apa Bang? Yang mana? Ini. Ini iguana. Oh, ini dari komunitas kah Bang? Dari komunitas snack shelter Sukabumi. Oh, ini sih gigit gak Bang? Enggak, ini enggak. Enggak ya? Aman ya? Bagus, enggak apa-apa. Wah, nggak berani saya. Baik, enggak. Enggak, saya nggak berani. Dia enggak akan ngejar. Oh, oke, mungkin ini bajunya pada seragam semua dari snack shelter, mungkin boleh dijelaskan? Boleh. Mohon maaf ya. Ya. Ininya. Iya. Mungkin dari komunitas. Boleh. Ya. Dipegang apa ditempel aja? Boleh di baju. Mohon maaf ya. Oh, Bang. Saya pasang. Oke. Ya mungkin Ya, baik, silakan. tadi saya ke sini ke tempat mini zoo dari Santasi. Salah satu fasilitas ya dari Santasi, dan ini saya kaget langsung di depannya ada hewan apa ini? Ini iguana. Iguana, oke. Ya. Mungkin boleh. Ini kan pada seragam semua nih. Mungkin Ya. boleh dijelaskan dari kayak komunitas itu mungkin Ya, boleh boleh sih. dijelaskan. Sejarah singkatnya atau kayak gimana? Mungkin boleh perkenalan dari komunitas mana, terus Oke, baik. Baik. mungkin ini kalau kita kesini dapat apa aja gitu. Ya. Ah. Kita dari komunitas Snack Shelter Sukabumi, ya emang kita basicnya itu ada di sosialisasi, edukasi, dan pelestarian. Ya, jadi kita tuh biasanya suka ngadain acara buat kayak edukasi, sosialisasi, pelestarian yang kayak gitu barengan sama kayak seperti pramuka atau acara-acara sosial lainnya gitu. Kita selalu menambahkan sisi edukasi. Nah, kebetulan juga kita diundang sama pihak Santasi. Oh. Ya, karena di sini ada mini zoo-nya kan, ada ayam, ada burung segala macam. Nah, pihak Santasi pengen ada reptilnya gitu. Nah, jadi kita ikut diajak sama Santasi. Jadi kalau reptil-reptil dari komunitas dari ini komunitas ya? Jadi apa namanya komunitas? Komunitas Snack Shelter Snack Sukabumi. Shelter Ya. Mungkin ada, kalau misal orang pengen tahu komunitas ini dari mana? Dari Kita Instagram? biasanya aktif di sosial media. Sosial Ya, media. soalnya buat sekarang belum ada sekrenya. Oh, oke. Ya, buat sekarang belum ada sekrenya. Terus juga kita biasa giat gathering tuh selain di sini di Lapang Merdeka. Oh gitu. Di Taman Urang itu giat gathering biasanya 1 minggu sekali di situ. Cuman sekarang emang lagi ada undangan di sini, jadi kita lebih sering di sini. Oh, Ya. jadi kalau yang di lapangan Merdeka off dulu, Ya, off lagi dulu, fokus di Santasi. pindah ke sini. Itu Ya. mungkin boleh dikasih kalau teman-teman pengen mengunjungi komunitas ini, Snack Shelter. Ya, kapan boleh aja? mungkin kita kumpul bareng-bareng dulu aja, kita ketemu sharing-sharing bareng-bareng. Soalnya kita juga mewadahi mereka yang benar-benar menyukai terhadap reptil, benar-benar mau mengurus reptil, memelihara reptil, kita wadahi. Supaya apa? Karena sudah banyak paradigma masyarakat tentang reptil ini tuh adalah hewan mistis, hewan berbahaya yang memang betul-betul harus dibunuh. Sebetulnya sih tidak itu. Oh. Ya, Kalau dari sebetulnya jam tidak. operasional, kalau misalnya pengen menikmati gitu, Ya. reptil-reptil ini kapan biasanya? Kita biasanya di minggu pagi sih. Minggu pagi. Iya, minggu pagi sampai selesai. Jadi kalau weekday belum ada ya? Weekday belum ada buat sekarang. Berarti oke, kalau teman-teman pengen ke komunitas Snack Shelter Minggu pagi, Minggu pagi ya. sampai jam berapa? Dari jam berapa? Sampai dari jam 8 biasanya sampai jam setengah 12. 8 jam setengah 12. Mungkin jam boleh setengah diceritain mungkin sejarah terbentuknya ini komunitas gimana? Oke, jadi dulu itu ada pendiri kita yang mereka itu mewadahi kita semua buat menyatukan bahwa paradigma tentang reptil itu adalah hewan yang bisa dipelihara, bisa dicintai. Jadi bagaimanapun tidak harus dibunuh. Nah, mereka mencoba buat merangkul semuanya dan terjadilah Snack Shelter Sukabumi. Ya, karena sudah terlalu banyak masyarakat yang berpikir bahwa reptil itu adalah hewan mistis yang berbau mitos gitu kan, banyaknya. Terus juga banyak juga yang mohon maaf ya dipakai atraksi gitu kan itu bisa mengganggu ini juga sih, mengganggu. Jadi kan kalau atraksi seperti itu orang tuh lihatnya bahwa ular berbisa tuh bisa dimainin gitu. Nah, kita fokusnya di ular-ular yang benar-benar tidak berbahaya. Ya, ke yang eksotik, terus juga yang mudah diternak, dikeep, dikembangbiakan. Jadi kita fokusnya ke situ, buat atraksi kita enggak. Ya, jadi buat kayak ular venom, kayak king cobra ataupun ular kobra biasa gitu kita enggak aktif di situ. Ya. Mungkin kita boleh aktivitas, mungkin saya sebagai pengunjung nih. Ya, saya kira-kira dapat apa aja nih gitu. Iya, silakan. Kira-kira saya dapat apakah mungkin ada
saya langsung megang aja apa gimana? Boleh, nggak apa-apa, kita juga udah menjamin buat keamanan pengunjungnya, buat keamanan biota juga. Jadi Waduh. kita mengusahakan yang Nggak terbaik pernah aja sih. nggak pernah megang ini apa namanya? Mas? Enggak, ini iguana. Iguana. Ya. Oke. Izin ya Bang ya. Ya boleh, silakan. Ah. Tapi Kalau- dia kayak apa ya ngomongnya? Kayak bisa respon nggak sama sesuatu? Jadi kalau yang namanya hewan itu udah pasti ada naluri alamnya, naluri sebetulnya. Cuman karena kita pelihara sedari kecil, dia sudah terbiasa sama manusia, jadi dia mengurangi responsif alamnya itu. Oh. Iya, jadi karena dia mungkin terbiasa sama manusia, sama pergerakan-pergerakan yang emang mengagetkan itu, bikin kaget, enggak gitu. Dia jadi enggak ada respon. Jadi dari kecil banget Dari kecil, lahir ya dari lahir kita dilatih pelihara. gitu ya. Sebetulnya tidak dilatih sih, cuman dia terbiasa saja sama manusia. Ya. Cuman emang ada beberapa hewan yang harus dilatih juga. Kalau ada nggak PR mungkin penonton yang nggak tahu mungkin Ya. iguana mungkin takut nih atau mungkin edukasinya mungkin ada. Ya, Bisa tanya boleh. Iguana ini seringkali dikaitkan dengan kayak mirip dinosaurus gitu, hewan yang galak, bisa ngejar, bisa segala macam. Ya mungkin itu di alam liarnya sudah seperti itu. Karena iguana ini bukan dari sini, Kak. Oh. Ya, iguana itu dari Australia. Hmm. Dari Australia sama Amerika Latin iguana itu ya. Jadi di Indonesia tuh nggak ada. Kalau di Indonesia tuh londok mungkin ya. Ya, londok bunglon. Nah, untuk PR-nya ini mungkin ada di perawatan sih. Ya, terus juga kalau dia birahi. Oke. Nah, semua hewan kan kalau birahi tuh Hmm. PR ya gitu buat kita. Kadang kita juga keepers kalau misalkan lagi birahi, wah PR nih udah kayak baret-baret itu tangan udah. Oh gitu. Nah, dia punya kuku tajam banget nih. Oh. Iya. Jadi rawat kukunya aja, rawat spike-nya gitu. Kalau misalkan kita pengen yang eksotik banget tuh rawat spike-nya. PR tuh biasanya kadang ada di perawatan sih, Kak. Kalau secara legalitas, apakah hewan ini bisa kayak, apakah kayak diarahkan langsung pemerintah untuk memelihara atau kayak bisa personal apa gimana tuh? Bisa personal. Oh bisa personal Bisa juga? personal karena kita juga memastikan kan keamanan biota juga. Jadi kita mengusahakan untuk tidak membawa yang itu ya apa? Yang dilindungi. Ya. Oke. Yang apendik, yang dilindungi itu kita diusahakan untuk tidak kita bawa. Oke. Berarti memang secara perawatan PR-nya di situ ya tadi? Iya, PR-nya Oh, di situ. bidang itu. Iya. Oke. Berarti kalau orang datang ke sini paling megang-megang aja gitu Ya, ya? megang-megang interaksi, foto-foto gitu. Kadang ada yang bertanya juga kita jawab gitu ya. Oke. Karena kita lebih fokus ke sosialisasinya kan. Ya. Saya soalnya jujur aja baru pertama kali megang, soalnya pertama takut juga, terus juga Iya. kayak biasanya mungkin ya itu mungkin orang mohon maaf ngerawatnya susah jadi kayak mungkin Ya, untuk mungkin. bisa di apa orang-orang akses jadi susah gitu Iya. juga ya. Gitu ya. Oke. Kalau iguana makan apa ya? Iguana ini makannya sayur. Oh, makan sayur. Iya, makannya sayur. Dia mukanya serem gini, makannya sayur, buah. Iya, Sayur buah. sayur. Gampang ya berarti aksesnya? Gampang. Oke. Men biasanya Kalau reptil gimana? itu berarti ada ini nggak sih? Saya kan mungkin kurang tahu ya pemula. Apakah kayak ada reptil apa turun-turunannya? Nah ini iguana itu termasuk reptil apa? dia itu sebenarnya emang dari squamata. Jadi squamata itu sejenis kadal. Ya, jadi nggak ada turunan-turunannya sih, emang terbentuknya seperti ini. Oh, iguana aja gitu. Ya, Ya? iguana aja. Oke, jadi Ya. kita kayaknya udah lumayan tergambarkan ya secara sejarahnya tadi, Ya. komunitasnya. Mungkin ada hewan lain nih, snake harusnya kan ada Boleh. ularnya kali ya? Boleh ya, snake shelter kita ada ini nih, ada di corn snake. Oke. Ini ular yang paling kecil dulu deh. Oke. Ya. Nih, ini tuh ular corn snake, teman-teman. Apa tuh? Oh, ular. Jadi ular jagung. Ya, dia tuh keluarga dari Colubridae, jadi jenis ular tapi kalau di Indonesia tuh jarang banget nih kayaknya. Oke, gitu. Kenapa tuh? Karena emang bukan habitatnya. Oh. Ya. Emang habitatnya di mana? Dia itu habitatnya lebih di hutan kering sih. Kalau kita kan tropis ya. Oh. Iya, dia lebih ke hutan kering biasanya. Untuk corn snake ini. Mohon maaf kalau misal kayak gini ular gini harganya gitu berapa? Kurang lebih sekitaran 1 juta mungkin ya. 1 juta. 1 juta. Nah, biasanya kan ada ular yang kayak mahal banget, murah Ya. banget. Itu ditentukan apa tuh? Nah, untuk ular yang mahal banget dan yang murah banget itu biasanya kita mainnya di grup jual beli kan ya. Jual beli sebenarnya itu hoki-hokian sih, Kak. Oh gitu. Ya, kenapa bisa hoki-hokian? Biasanya di grup jual beli itu kan lingkupnya nggak semua reptiler. Ada yang orang awam, ada yang orang pengen tahu aja. Jadi kalau misalkan kita beli dengan harga termurah, ternyata hewan tersebut eksotik, nah hoki buat kita juga kan. Iya, jadi kayak misalkan ada orang nemu ular ini, tapi dia nggak tahu jenisnya apa. Dia jual dengan harga 200.000. Nah, itu hoki kitanya juga kan. Nah, ya. Terus kenapa yang bisa bikin ular itu menjadi mahal? Terkadang di perbedaan morf sih, Kak. Jadi ular ini dikawinin sama ini, hasilnya itu apa? Nah, itu yang bikin jadi suatu diamondnya itu gitu. Karena Di situ. kombinasi. Iya, karena kombinasi perbedaannya itu di situ yang bikin mahalnya tuh. Terus juga Karena kulitnya kan jadi kayak campuran gitu apa gimana? genetik. Oke.
genetik. Ya, karena genetik. Terus juga seperti hewan-hewan langka yang seperti kayak bal piton kayak gini, kalau misalkan kita cari secara sengaja tuh nggak bakal didapat, susah didapatnya. Ya. Berarti kalau mohon maaf, berarti secara tidak sengaja kalau mau ngawin harus yang beda genetik untuk mahal gitu. Ya, bisa jadi bisa di beda genetik ataupun sama genetik juga tetap sama hasilnya. Nah mungkin orang pemula mungkin takutnya menyakiti hewan. Mungkin tadi dari iguana cara megang yang benar tuh gimana sih kalau bisa pengunjung? Nah, sebetulnya buat megang iguana ini gak ada cara khusus ya. Mungkin bukannya maksudnya cara khusus yang seperti kalau biawak tuh harus hindari ekor gitu kan. Terus juga kalau buaya harus hindari area kepala. Untuk iguana itu sebenarnya karena mungkin dia emang terlihat baik, mungkin yang kita bawa ini cukup digendong gini aja sih Kak. Oke. Nih, cuman emang dia tameng penyerangannya tuh ada di kukunya. Ya alat serangnya itu ada di kukunya. Dia kalau risih kalau kita ngapain iguana? Kalau kita Ganggunya tuh ganggunya itu kayak misalkan bikin stres nih kayak gini nih lagi nyaman, saya angkat, dia pengen duduk lagi, pengen di sini lagi. Jadi dia lebih suka duduk ya? Ya, dia lebih suka nangkring karena kan emang di alam liarnya tuh di pohon. Ya, dia di pohon, dia arboreal. Di atas pohon. Di alam liarnya. Jadi sebagai pengunjung biar nggak menyakiti iguana megang gini aja ya? Megang gini aja, dilus-lus kepalanya juga nggak apa-apa sih Kak. Ya. Izin ya? Iya, boleh. Gitu. Oke. Cuman kalau buat di pangku PR juga kalau misalkan nggak pakai baju lengan panjang. Nah ini lumayan tajam banget. Ya. Mohon maaf kan kalau bisa kucing kan, saya ada kucing biasa digunting tuh kukunya ini nggak boleh ya? Ya kalau ini nggak boleh soalnya dia kan kukunya tuh di ujung sini ya tuh ada pembuluh darahnya. Ya gitu. Jadi sensitif kalau dipotong nanti berdarah. Kalau yang nggak tahu bisa main potong aja ya? Ya mungkin saya juga ada banyak pernah kasus ada yang dipotong sampai dalam sini. Hitam, akhirnya kakinya dia hitam segini karena emang pendarahan. Ya. Oke, berarti kalau buat iguana original aja ya celana ya original aja. Bulu-bulu pun biarin aja ya? Ya, ini tuh kulit Kak. Ya. Oke. Mungkin kita udah ngomong iguana, mungkin ya boleh. Kita ke ular berarti ya? Boleh. Mungkin. Nah ini. Nah ini tuh bal piton Kak. Sering orang bilang tuh kalau rekomendasi buat ular yang jinak buat dipelihara tuh ya ini. Bal piton karena kenapa? Dia tuh nggak ada kemampuan buat menyerang seperti melilit ataupun menggigit, itu jarang sekali karena bal piton ini dia lebih nyaman seperti ini. Oke. Ya, buat rekomendasi buat megangnya itu pun seperti ini. 2 tangan. Ya 2 tangan. Saya boleh coba? Boleh, silakan. Deg-degan baru pertama kali pegang ular saya. Ini buat ukuran jobnya sih Pak. Dewasa. Ya dia bisa lebih besar lagi dari ini. Oke. Ya tapi nggak sebesar yang tadi itu. Berarti kalau yang ular tadi harus 1 tangan itu atau gimana? Bisa 1 tangan, bisa 2 tangan. Oke. Kalau mungkin pengunjung pengen nyentuh ular, etikanya gimana? Ada nggak? Kayak nggak boleh gimana? Oh, kalau buat ular sih Kak, kita lebih diutamakan buat hindari area kepala. Karena gini, ular yang kita pelihara itu sudah terbiasa mengkonsumsi hewan mati. Oke. Ya seperti marmot mati atau tikus mati. Kenapa harus diberi yang mati? Karena supaya dia tuh tidak menyerang benda hidup gitu, makhluk hidup. Ya, nah terus gitu. Kenapa hindari area kepala? Karena kan kalau yang mati itu sudah pasti berbau amis. Mau tikus, mau kayak ayam gitu kan, kalau mati udah pasti bau amis. Nah saya ditakutkan itu pengunjung tuh tangannya maaf ya bau amis gitu kan, atau bau apa gitu habis makan, terus dia ngiranya ini makanan saya nih. Ya terus mantap. Jadi kita lebih seringnya di areanya gini sih Kak. Nah kepalanya kita jauhin. Ya. Oke. Berarti mending ada pemandunya, jadi kita nggak sembarangan gitu ya? Jadi kita nggak sembarangan. Buat yang gede juga sebenarnya harus ada etikanya situ. Oke. Ya. Mungkin tadi ini nama ularnya apa? Bal piton. Kalau yang tadi putih? Corn snake. Nah ini corn snake. Kalau corn snake sama juga 2 tangan? Sama juga, boleh 2 tangan, boleh 1 tangan. Cuman ini kenapa 2 tangan? Karena dia lebih nyaman bikin ball gitu kan. Dia jadi kayak bikin lingkaran gitu. Lebih nyamannya. Ini namanya. Oke. Ini aman Bang? Aman. Oke. Cukup Bang. Mungkin kita boleh lanjut nih ular. Silakan. Kayaknya beda lagi ya? Ya, beda lagi. Karena ini kan ukurannya udah lebih besar. Oke, mungkin ini ular apa Bang, dan juga apakah sama penanganannya kayak tadi, kayak misal 2 tangan atau gimana? Ini tuh ular retik atau ular piton, ular sanca yang sering kita temukan Bang. Yang paling sering konflik dengan manusia tuh ular ini.
Oh gitu. Iya, pernah banyak sekali kasus di daerah Sumatera, di Kalimantan atau di daerah perhutanan yang emang hutannya benar-benar terjaga tuh kayak mohon maaf dia makan manusia gitu kan. Dia melilit manusia. Nah, inilah pelakunya. Oh. Ya, ular ini, sanca ini. Berarti kalau ular harus dari kayak iguana harus dari lahir dijinakin, Ya, jadi aman gitu. terbiasa sama manusia. Nah kalau misalnya yang udah liar gitu udah nggak bisa ya? Udah nggak bisa. Bahkan yang baby pun kalau dari liar dia pasti punya kesempatan buat ngegigit. Oh. Berarti ini bener-bener perkawinan terus lahir bayi banget. Iya, harus dari bayi banget. Gitu. Harus Nah dari kalau ini kecil berarti beda genetik juga perkawinannya. banget. Enggak, kalau ini emang jenisnya dia seperti ini. Tadi Jenisnya apa namanya? piton sanca, Reticulatus piton. Oh. Iya, kita menyebutnya sanca biasanya kalau di Oke. Indonesia. Ya. Nah ini kan tadi kalau Sanca tadi dua batik. tangan nih, ini sampai ke leher emang kayak gitu kah atau gimana? Nah, karena mungkin sorry ya. Karena kan dia ukurannya lebih dari 2 meter. Harus dibutuhin 2 orang. Kalau buat awam gitu harus dibutuhin 2 orang karena dia punya alat serang. Sekarang kita lebih fokus ke kepalanya nih. Ekornya juga kan gerak. Ekornya jadi menjalar dari kaki kena kepala, dari kepala ke kaki. Oke. Jadi kita harus emang punya 2 titik fokus Oke. di antara kepalanya sama juga ekornya. Oh. Iya. Tapi abangnya satu orang tadi. Bisa satu Bisa juga. orang kalau Kalau misalkan udah ahli dia gitu ya? terbiasa ya. Tapi biasanya 2 orang gitu ya. Ya harusnya sih 2 orang. Oke. Soalnya yang saya takutkan itu kita nggak fokus ke kepalanya, tahu-tahu ekor sudah menjalar ke leher, nggak keliat, tercekik. Oh gitu. Ya Pernah ada kasus juga. pernah. Tapi buat ular yang mungkin alam ya, alam liar. Ya Nah ini bang, ada yang nanya bang. boleh silakan. Kalau ular berbisa gigit dirinya sendiri gimana bang? Kalau ular berbisa gigit dirinya sendiri gimana? Mungkin saya belum pernah menemukan kasus seperti itu ya, cuman sepertinya itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Oh gitu. Tidak mempengaruhi apa-apa. Ini yang nanya aneh juga ya. Karena kan bisa yang dihasilkan dari dia juga. Oh iya. Iya. Ngapain gigit diri sendiri ya? Tapi ini kita perlu tahu nih kenapa Chat nanya gini Chat. Oke. Saya nggak berani pegang deh. Mohon maaf Karena ya. mungkin bang buat pertanyaan-pertanyaan seperti itu sering kita alamin bang. Oke. Iya kayak misalkan, saya kemarin lihat nemu ular segede bayi. Kan saya bingung kan jadinya kan saya aja nggak pernah lihat. Oke. Ya kamu lihat, saya lihat ular berdiri. Lah, gimana kan saya jadi bingung kan. Jadi kadang kita berkomunikasi dengan orang-orang awam tuh harus secara kepala dingin gitu. Kita punya logika, mereka nggak tahu gimana gitu, pandangan mereka tentang ular itu. Sering. Soalnya kalau saya lihat di film-film, saya lihat di hutan-hutan kayaknya motifnya, nah itu hising-hising tau bang? Pernapasannya, dia nafasnya emang seperti itu. Bukan ngerasa terancam bukan ya? Bukan. Oke. Ya. Nah, tolak ukur kalau ular ini ngerasa terancam tuh gimana bang? Biasanya kalau untuk seukuran ini dia sudah berani menghadapi manusia sih kak. Ya kalau misalkan dia merasa terancam, terus emang udah urgent banget buat ularnya itu nggak bisa melarikan diri ya teknik dia menyerang. Dia akan bikin liter es kayak gitu, terus dia mulai nyamber. Makanya suka gini ya? Ya, enggak kalau ini jadi kayak liter es gitu kak. Yang nggak nyendok dia, jadi gini nih. Gitu. Cuman sedikit berdiri kepalanya. Ya saya juga mungkin abangnya boleh edukasi ke teman-teman. Boleh. Misal kayak nemu ular nih nggak sengaja, ini sikap kita tuh gimana? Coba, bang. Oke, yang paling penting nih kalau misalkan ketemu ular kita tuh harus tenang, relax. Nah, karena apa? Seperti yang saya bilang tadi, kalau kita mengagetkan, apalagi ular alam itu dia bakal respon. Ya, yang pertama tenang. Terus kalau misalkan udah urgent itu orang nggak bisa gimana-gimana, nggak bisa apa-apa. Alat bantunya sih mungkin ada di kayu atau alat-alat panjang kayak gitu. Kenapa? Cukup disingkirkan aja sih kak. Gimana tuh? Disingkirkan aja. Mungkin bisa. Kita nggak punya ular ini kebetulan. Ya. Oke. Ular yang alamnya. Ya. Mungkin ada kayu atau apa ya? Kayu. Mana? Misal ini kayu bang. Ya. Kayu berarti gini-gini. Ya, disingkirkan aja. Oh gitu sih. Ya coba disingkirkan aja. Tapi kalau misalkan emang kalian nggak mau, misalkan udah di rumah nih di dalam, terus kalian takut masuk ke dalam kamar atau masuk ke dalam lemari segala macam, ditangkap juga nggak ada masalah kalau misalkan kalian tahu itu jenisnya apa. Karena untuk ular ini kak beda jenis, beda penangkapan, beda caranya. Iya, beda materinya, beda metodenya juga. Kalau misal general nih, saya benar-benar puno, saya nggak tahu gitu. Mungkin kita nganggapnya semua ular sama gitu. Ya, semua ular berbahaya. Caranya kita gimana? Mungkin ada yang lebih ke general gitu, bisa bekerja gitu. Oke, mungkin selain disingkirkan, dibunuh sih paling efektif itu. Gimana tuh? Karena kalau udah urgent gitu dibunuh juga nggak apa-apa. Geprek aja pakai sapu bisa. Sebenarnya banyak sekali alat-alat rumah itu yang membantu buat rescue.
kayak sapu, serokan atau Serokan, pipa sapu. paralon, Tipe iya. paralon. Terus karung juga bisa. Itu buat Karung. ngebantu juga kan. Oke, berarti geprek gitu. Ya digeprek. Tapi kalau kita yang geprek terus maju gimana? Gak kan sih, soalnya dia punya jarak tempuhnya kan. Jarak ini ya. Ada jaraknya. Tapi paling amannya sebenarnya gimana? Digeser apa digeprek? Gimana tuh? Mungkin kalau misalkan emang udah terlanjur takut, digeprek juga. Misalkan kita takut di pemula nih, Ya. udah grogi duluan kan, kaku kan? Digeprek juga gak masalah. Oke. Iya. Mungkin kita bisa spill ular berikutnya gitu ya. Boleh. Ini Nah. ular apa? Ini ular Apodora papuana. Apa tuh? Asalnya dari mana? Nah, ini tuh asalnya dari Papua, endemik Oh, Papua, Papua. asli Papua, dia Oh. asli dari kita itu. Kok ini kayak Ayo. nge-freeze gitu, Bang? Ya, Capek. Sanca capek. olive deh. Emang dari pagi nih, dari tadi dikeluarin. Oh, jadi kalau ular capek diem. Ya, Nge-freeze gitu dia mengingis. Juga dia kan terbiasa sama manusia, jadi merasa nyaman, mungkin nggak terganggu Oh. juga. Ya, Berarti kalau ini belum capek ularnya atau gimana? mungkin belum. Jadi kalau capek juga sama kayak gini? Nge-freeze? Sama pasti diam. Oh, gitu. Ya, Kalau misal ular lapar, taunya dari mana? Kayak pengen makan gitu. mungkin kalau buat ular yang dipelihara biasanya tuh ada beberapa ciri-ciri yang termasuk itu kayak nabrak kandang. Jadi nyundul kandang tuh dia pengen, Oh. mungkin kalau nggak birahi ya lapar banget. Ya terus juga biasanya kalau ular kan, kalau hewan-hewan lain lapar kayak bersuara gitu kan, ataupun jadi beringas. Kalau untuk ular yang dipelihara mungkin biasanya jarang sih Kak. Soalnya ular ini mampu bertahan 2 sampai 3 bulan nggak makan. Oh, gitu. 2 sampai 3 bulan nggak Sekalinya makan. makan apa? Sekalinya makan, kalau untuk ukuran ini dia bisa makan anak kambing mungkin. Anak Ya. kambing. Anak kambing. Habis berapa tuh anak kambing? Semampunya dia. Karena gini Kak, Hmm. untuk ular ini dia mampu membuka mulutnya 3 kali lipat lebih dari ukuran badannya. Oke. Ya jadi ukuran kepalanya segini, Ah. dia bisa buka mulutnya segini nih. Oh. Ya, dan juga untuk menelan mangsanya, dia udah pasti membelit terlebih dahulu. Hmm. Setelah membelit, tulang-tulangnya semuanya remuk, kan jadi lunak, baru dia telan Oh. secara utuh. Anak kambingnya utuh terus baru dia sendiri. Iya, dia lilit. Jadi makan mentah-mentah gitu Iya, ya. makan mentah-mentah. Oh. Terus kalau yang saya lihat kayak misal potongan-potongan daging itu gimana? Potongan daging gimana? Kayak misal kasih ke ular, bukan ya? Oh, itu juga ada juga ular yang memang terbiasa makan yang mati itu kayak daging. Oh. Daging ayam, kepalanya tuh kepala ayam. Itu juga kalau misalkan ularnya terbiasa dari kecil dikasih itu, ya dia bakal terbiasa sama kepala ayam. Oke. Iya. Biasanya kalau periode ular capek itu berapa lama? Kayak misal 4 jam terus dia capek atau gimana? Senyamannya dia sih Kak, kalau misalkan dia udah emang lebih suka kayak apa namanya itu, apa sih kalau bahasa Indonesia, ngelewer, apa bahasa Indonesia? Ya kalau misalkan dia lagi pengen jalan-jalan, dan nanti dia juga ada waktunya jalan-jalan gitu ya. Cuman kita lebih, kalau misalkan dia udah terlihat jauh nih, kita ambil lagi, capek lagi nanti oke. dia, ya kan. Kalau ini sama 2 orang juga? Ya seharusnya ini mungkin lebih, karena lebih besar ukurannya dari yang tadi. Oh. Iya. Oke. Terus mungkin ada terakhir, mungkin buat teman-teman yang mungkin masih awam-awamnya, saya pemula kan, saya juga pemula, saya nggak Iya. tahu ular, mungkin ada etika sama moral yang dijaga nggak untuk kayak misal kita berkunjung untuk snake center ini gitu. Oke, mungkin untuk kesini kita sebetulnya kita merangkul semuanya Kak, mewadahi supaya kalian itu memandang reptil itu ke arah yang berlogika gitu. Supaya nggak menjadi suatu kaprah yang memang betul-betul wah hewan ini harus dibunuh gitu. Enggak, cuman karena kan reptil ini apalagi ular itu kalau nggak salah dia apa namanya rantai makanan juga kan. Ya perputaran ekosistem juga. Dia memakan tikus memakan padi gitu. Jadi dia membantu petani juga kan. Tikus, burung, jadi makannya sama ularnya. Nah, terus juga jangan takut ular ini bakal kayak misalkan tikus dimakan ular. Burung dimakan ular. Ular dimakan apa? Ular dimakan biawak. Ular dimakan berang-berang. Ular dimakan sama apa tuh kalau bahasa Sundanya tuh? Ganggarangan tuh. Ya garangan gitu. Ya ular dimakan sama garangan gitu. Ada kasus juga ular makan ular. Ya. Nah, mungkin kalau untuk kita dari Snake Shelter Sukabumi yang mau bergabung, yang mau join, yang mau berkunjung, silahkan, kami persilahkan. Selagi kita masih mengadakan acara gathering, kami persilahkan. Datang aja ke sini nggak apa-apa teman-teman. Tapi kalau mau melihat langsung Ya. dari komunitas Snake Center hari Minggu
Ya, Dari jam 9 ya dari jam 9 sampai jam. sampai jam setengah 12 atau mungkin sampai seterusnya. Biasanya juga sampai siang sih kalau misalkan siang nggak Oh. hujan. Tapi untuk sekarang fokusnya di sini aja ya. Ya, sekarang lagi fokus di sini. Terus mungkin ada harapan dari abang-abangnya untuk mungkin ke pemerintah maupun personal untuk harapan kedepannya dari komunitas ini seperti apa? Mungkin harapan saya untuk personal, banyak yang harus kita pelajari, banyak yang harus kita ketahui. Salah satunya itu adalah satwa. Makanya selagi kita mampu menjaga, mampu melindungi, lakukanlah dengan baik. Karena nggak semuanya hewan itu tidak ada peran gitu kan. Untuk dunia ini sebenarnya hewan juga berperan gitu, nggak hanya manusia. Soalnya sudah terlampau banyak pergerakan-pergerakan manusia yang menggeser habitatnya mereka gitu kan. Mulai hutan digusur, mulai ekosistem yang terganggu, terus juga habitatnya yang terancam. Jadi kan mereka juga sudah tidak punya tempat tinggal lagi. Sangat disayangkan kan kalau misalkan Indonesia udah nggak punya apa-apa lagi, itu sangat disayangkan. Situ sih Kak. Terus mungkin kalau kedepannya apakah ada goals-goals dari komunitas mungkin kayak lebih ekspansi ke tempat-tempat lain Ya. atau mungkin ada event-event gitu mungkin dari komunitasnya? Ya, mungkin harapan saya buat event kedepannya bisa mengedukasi lagi ke masyarakat bahwa penanganan ular itu seperti ini, terus juga pengenalannya seperti ini. Tidak semuanya ular itu harus disamakan. Ya. Oke. Harapan saya biar masyarakat tuh sudah memahami dan mengerti bahwa penanganan dan penangkapan ular itu tidak dilakukan secara sembarangan. Ya, karena sudah terlalu banyak orang mungkin dia mempunyai basic atau latar belakang yang memang sering di alam atau sering di sawah, petani model seperti itu, melihat ular tuh hal biasa gitu. Padahal itu sebetulnya bukan hal yang biasa, itu luar biasa kalau udah ada ular masuk rumah itu. Oke, ini ada pertanyaan tadi dari netizen. Ya, Saya pernah dengar dari cerita orang kalau ular itu takut kelereng. Takut Itu, kelereng? apa iya bang? Mitos sih seperti Oh mitos ya, Ya. oke. Bahkan ada mitos terbesar yang teman-teman tuh harus ketahui. Oke, Ular apa? itu tidak takut garam. Ular tidak tahu gerak. Iya. Takutnya sama apa? Ular. Takut dengan wewangian, Wewangian apa? tuh? wewangian yang menyengat gitu, seperti wipol, karbol gitu. Karena ular ini nalurinya tuh dia tempatnya itu tempat lembab, Kak. Oke. Iya, naluri alamnya, tempat habitatnya tuh areanya area lembab biasanya. Gitu. Jadi tempat kotor, pergudangan yang gelap seperti itu, wah rumah nih, gitu kan. Oh. Apalagi kalau ada cicak, ada serangga, ada tikus, Oh. udah pasti itu selain habitatnya, tempat makannya juga. Oke, Ya. berarti rumah malah harus bersih ya? Harus Pakai bersih, wipol tadi. harus bersih pakai wipol. Terus kalau ada sela-sela itu lebih baik ditutup sih, Kak. Oke, sela-sela ditutup, Ya, pakai wipol ada pakai lagi. wipol. Terus area pembuangan pembuangan. harus lebih safety lagi karena saya juga udah sering kayak nemuin ular masuk dalam rumah tuh pas dilihat masuknya lewat pembuangan itu kayak dari septic tank atau pembuangan wastafel gitu kan. Oh. Karena saluran pembuangan itu kan rata-rata langsung keluar. Nah, itu dari situlah dia masuk. Oh, Ya, berarti harus sering rajin sikat WC ya? rajin sikat WC juga. Terus jangan sampai ada area pohon yang menjalar ke arah jendela atau ke arah Pohon? pintu. Oh, Ya, oke. banyak orang yang menanam pohon depan rumah atau area taman segala macamnya itu dan ranting-rantingnya menjalar ke arah rumah itu bisa menjadi potensi buat ular tersebut. Waduh, saya ada pohon depan rumah tuh. Malah di sebelahnya banget. Waduh, saya jadi tuh. Jadi ya? Oke. Jadi maksudnya asal di luar jendela nggak apa-apa tapi? Atau Ya, gimana? nggak apa-apa aman. Tapi kalau tanaman-tanaman gitu, Tanaman-tanaman mungkin kayak rame gitu tanamannya. mungkin bisa Bisa juga? juga. Oh, gitu. Ya, karena dia kan merasa itu adalah habitatnya. Oh. Ya, apalagi kita tidak antisipasi, Hmm. pasti dia sudah merasa nyaman di situ. Oh, gitu. Oke. Berarti Nah. tipsnya memang tadi pakai wipol yang Pakai wangi wipol, banget. wangi banget. Ya, rumah Pohon- harus bersih. Rumah Ya, bersih, pohon jangan sampai jangan masuk sampai jendela. menjalar ke rumah. Ya, Oke, sikat WC. ya itu yang paling penting. Oke deh. Ya, ya. Kalau gitu terima kasih ya Ya, atas sama-sama. atensi dan waktunya dari Sama-sama. komunitas Snack Shelter Sukabumi ya. Snack Shelter Sukabumi. Tadi saya banyak belajar. Mungkin dengan harapannya bisa teredukasi dulu ya Ya. dari teman-teman dan juga secara exposure semoga bisa teman-teman bisa berkunjung ke sini, Ya, bisa lebih tadi dengan harapan abangnya memang reptil ini lebih dimanusiakan gitu ya. dimanusiakan. Ya. Gitu ya. Paling terima kasih Bang. Ya. Dengan Bang Ramzi. siapa? Dengan saya Ramzi Pamia Alamsyah. Bang Ransi sebagai apa di sini? Saya sebagai waktu itu ketua koordinasi. Oh, ketua Ya, koordinasi ketua dari Snack koordinasi Shelter dari gitu Snack ya? Shelter Sukabumi. Oke, kalau gitu terima kasih. Mungkin saya izin lanjut. Ya, silakan. Tadi pesan-pesan dari abangnya semoga bisa diterima dengan baik ya, Ya, insya Allah. maupun dari Sukabumi maupun Ya. luar Sukabumi gitu Ya. yang ingin